Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Amir Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Dikabarkan Gibran mau ikut demo tolak Jokowi 3 periode. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan ingin ikut demo menolak Jokowi 3 periode. Pernyataan itu pun langsung ditanggapi dengan menohok oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI. Melansir dari redaksi Warta Ekonomi, Gibran mengatakan dirinya tidak setuju dengan wacana perpanjangan Presiden 3 periode. Putra Presiden itu pun bahkan siap ikut demo jika ada lagi. Gibran meminta agar diingatkan jika ada masyarakat yang ingin berdemo menolak Presiden Jokowi 3 periode, khususnya lokasi demo. Nek ono demo menolak 3 periode tak melu, kandanono ning ngendi tak melu. Jika ada demo menolak 3 periode saya ikut, kasih tahu di mana saya ikut. Ujian Gibran kepada wartawan Selasa 12 April. Pernyataan Gibran itu langsung mendapatkan tanggapan dari menanggapi pernyataan Gibran yang siap ikut demo itu. Koordinator Pusat BEMSI Kaharudin mengatakan ia menyebut ucapan Gibran itu hanya basa-basi. Menurutnya Gibran seharusnya mengatakan hal itu sebelum ada aksi demo 11 April yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah. Ia pun mempertanyakan mengapa Gibran baru mengatakan niatnya setelah demo. Kenapa? Muncul setelah gelombang aksi penolakan, kalau memang ingin menolak dari awal bahkan sebelum aksi demonstrasi itu. Ujar Kaharudin pada Rabu 13 April. Tidak hanya itu, Kaharudin juga menantang Gibran untuk membuktikan ucapannya terkait ingin ikut demo menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Kawan-kawan demo di Solo, apakah ada wali kota Solo ikut? Itu akan menjadi tanda tanya, kata Kaharudin. Agar tidak cuma basa-basi, Kaharudin meminta Gibran untuk langsung menghubungi ayahnya saja, Jokowi, untuk mengatakan menolak masa jabatan Presiden 3 periode. Jadi silakan menelepon Presiden saja untuk menolak penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden, pungkas Kaharudin. Tanggal 11 April BEMSI akan demonstrasi lagi, tagar Goodbye Jokowi pun bergema. Sobat Nomor yang Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Aliansi BEM seluruh Indonesia akan melakukan aksi serentak menuntut jawaban pemerintah terkait beberapa tuntutan. BEMSI secara terbuka mengajak seluruh BEM dari seluruh kampus Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada Senin 11 April 2022. Seruan aksi ini tentunya mengajak aliansi BEM beberapa kampus di Makassar. Selama ini BEM dari beberapa kampus di Makassar seperti Unhas, UMI, UNM, UIN, Unismu, Unibos dan juga kampus lainnya turut aktif dalam gerakan nasional. Sebelumnya BEMSI telah melayangkan 6 tuntutan kepada pemerintah kepada mereka bahwa pada 28 Maret 2022 yang lalu, untuk menjawab tuntutan tersebut pemerintah diberi tenggat waktu hingga 11 April. BEM seluruh Indonesia bersama Aliansi BEM PTMI mengajak aliansi-aliansi dan kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia yang belum bergabung dalam aliansi manapun untuk tergabung dalam BEM seluruh Indonesia. Ujar Koordinator Media Lutfi Yufrizal dikutip dari laman Instagramnya Senin 4 April. Aliansi BEM seluruh Indonesia bersama dengan Aliansi BEM PTMI akan membuat gerakan sebagaimana jawaban dari H+14 sejak hari yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi menjawab 6 tuntutan rakyat terbilang 11 April mendatang. Berikut ini adalah tuntutan mahasiswa. Yang pertama, mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak lalu memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. 2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda, lalu mengkaji ulang Undang-Undang IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah terkait dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan juga kebencanaan. Yang ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat, kemudian menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Dan yang keenam, menuntut serta mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatan. Melalui tuntutan tersebut, mahasiswa Indonesia masih menunggu jawaban dan langkah strategis dari pemerintah.
Tagar Goodbye Jokowi bergema di media sosial Twitter. Tagar Goodbye Jokowi bergema dan menjadi trending topik. Hal yang paling indah yang gue harapkan di bulan Ramadan ini adalah rezim ini tumbang. Kobul ya Rob, tagar Goodbye Jokowi, tulis akun @android. Hingga pagi hari kemarin, tagar Goodbye Jokowi masih menjadi trending topik dengan jumlah tweet mencapai 15.000 lebih. Goodbye Jokowi yang menjadi trending topik di Twitter terhitung pada pagi hari Rabu 6 April. Sejumlah isu turut mendorong munculnya tagar Goodbye Jokowi, misalnya kenaikan harga, masalah minyak goreng hingga isu 3 periode. Mereka yang menggaungkan tagar Goodbye Jokowi juga menyebut reformasi jilid 2 dan adanya pemimpin baru setelah itu. Menurut mereka, Jokowi sebaiknya mundur bila sudah tak mampu memimpin pemerintahan. Tidak hanya itu, utang negara yang membengkak menjadi 7.000 triliun rupiah juga diungkit-ungkit. Ingat, setelah 11 April kita berdoa agar memiliki pemimpin baru. Tolong diaminkan, tulis Bang Zek dalam unggahannya. Sementara itu, Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI juga berencana melakukan demo besar-besaran. Pasalnya, Jokowi tidak juga menyatakan dengan tegas terkait penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Namun menurut mahasiswa, Jokowi tidak memberikan respon dalam tenggat 2 hari tersebut sehingga mereka merencanakan aksi lebih besar. Sementara itu, sebelumnya Sekretariat Kabinet Setkap telah membantah terkait adanya gerakan perpanjangan masa jabatan presiden. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi telah 4 kali merespon wacana itu. Ia pun meyakini publik bisa menangkap dengan jelas sikap Presiden. Presiden telah 4 kali menyampaikan pada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik. Kendati demikian, media sosial hingga kini masih ramai dengan tagar Goodbye Jokowi. Nasib Jokowi akan seperti Soeharto. Persatuan Aktivis 98 mengancam akan demo besar-besaran. Aktivis 98 tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Karena itu, jika masa jabatan Presiden diperpanjang, Persatuan Aktivis 98 yang tergabung dalam gerakan jaringan progresif JP98 Bandung bakalan demo besar-besaran. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator JP98 Zainal Mokhtakin kepada redaksi Pojok 1 di Jakarta Rabu 23 Maret. Jika konsolidasi elit berhasil mendorong peluang penundaan pemilu, maka elit dan juga rezim politik akan berhadapan dengan kita yang akan turun ke jalan. Begitu ujarnya. Karena itu JP98 meminta para elit politik yang mewacanakan hal tersebut untuk berpikir ulang. Kami menghimbau rezim saat ini untuk berpikir ulang tentang rencana tersebut karena berhadapan dengan rakyat. Ia juga mengatakan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu dan juga memperpanjang masa jabatan presiden. Seluruh masyarakat Indonesia menolak usulan ataupun wacana pada segelintiran elit politik itu. Pasalnya, lanjut Zainal, hal tersebut jelas-jelas melanggar ketetapan yang telah ditetapkan konstitusi negara. Kan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar, batas paling lama menjadi presiden ya 2 periode. Jika ingin melanjutkan itu namanya melanggar konstitusi. Sebelumnya diketahui, Caimin alias Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda selama 1 atau 2 tahun. Dengan begitu, masa jabatan Jokowi juga diperpanjang. Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro. Saya usulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden. Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai 2 tahun pandemi COVID-19. Menurut Muhaimin, momentum itu tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.